debat itu bukan hanya tentang bagaimana kita menyanggah lawan, bagaimana kita saling adu argumen atau lain sebagainya. TikTok saya itu ada 5 guys. Kadang kalian itu mikirnya gimana pandangan orang terhadap diri kalian itu tepis saja karena Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gempita, Gema Podcast Inspiratif bersama Tari. Nah, di sini alhamdulillah sudah episode yang kesekian lah ya, episode kelima. Dan kalau sebelumnya tamu kita itu penuh dengan hingar-bingar musik ya, metal, rock, punk. Nah, kalian kalau belum nonton bisa nonton di Gempita episode 4, episode sebelumnya itu kita ngundang band. Dan kalau episode hari ini kebalikannya. Kita harus fokus, kita harus serius, karena kalau nggak fokus kita akan didebat nih sama mereka. Oke, jadi siapa lagi tamu kita kalau bukan tim debat bahasa Indonesia dari UM Banjarmasin. Yeay. Oke, nah mungkin ada yang memang mahasiswa farmasi, ada yang bukan, dan ini bahkan pertemuan pertama kita juga. Jadi ini pasti akan seru banget dan nanti akan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Mari kita mulai saja. Siap ya? ya Oke, kabarnya siap, baik, Siap. sehat. Alhamdulillah. Oke, Sehat. ini tuh masa-masa ujian nggak sih? udah selesai. Sudah selesai, Pagi Bu. tadi. Alhamdulillah. Oh, pagi tadi baru pagi ujian terakhir ya, baru selesai. Padahal udah mau ini ya, sudah mau bergembira gitu ya. Tapi ternyata diajak podcast. Tapi semoga ada waktu ya sebelum nanti malam. Ada Bu. ya. Oh, sebelum nanti malam nanti bisa healing lagi lah, jalan-jalan ya. Oke, nah mungkin untuk pertama kali ini juga bagi ibu juga. Oke, mungkin kita bisa perkenalan diri dulu. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Istiana dari Fakultas Farmasi di semester 2. Semester 2 dipanggilnya Biasanya dipanggil Isti. Isti. Oke, lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Astika Fauzianada. Kalian bisa panggil aku Tika aja. Jadi kebetulan aku dari Fakultas Psikologi. Oke, jadi di sini ada yang dari farmasi, Isti, ada yang dari psikologi, Tika ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Sebelum ke pertanyaan yang lebih menjurus lagi, lebih dalam lagi, yang paling awal-awal dulu deh. Kalian itu kan ini ibu undang ya sebagai tim debatnya yang versi bahasa Indonesia. Nah, dari diri kalian sendiri sebenarnya memang kenal debat itu dari perkuliahan ini kah? Mungkin dari masuk semester 1 terus ada lihat lomba-lomba, kayaknya mau coba deh lomba debat, atau memang dari SMA itu kayak sudah ikut-ikutan lomba cerdas cermat atau mungkin lomba debat dan akhirnya kesini tuh ya udah pengen lanjutin aja gitu. Siapa nih yang mau jawab? Baik. Oke. Jadi di sini terkait dengan sudah kenal lomba debat atau bukan atau enggak. Jadi kebetulan Tika di sini Bu sudah kenal lomba debat itu dari SMA. Jadi di SMA itu kami sudah ditrainingkan di sekolah menengah atas terkait dengan bagaimana sih debat itu, bagaimana cara kita berdebat dengan benar, bagaimana caranya menyanggah lawan. Dan di situ juga terkait dengan lomba debat ini bukan pertama kalinya juga di perkuliahan ini. Kebetulan Tika pernah mengikuti lomba debat se-Kalimantan itu tingkat sekolah menengah atas, itu yang diadakan langsung oleh kampus TI, yang dimana itu tentang economic debat, tentang perekonomian yang di Indonesia, seperti itu Ibu. Oh gitu. Oke, jadi dari SMA ya. Oke. Ini sebenarnya Ibu mau nanya juga nih tentang debat itu apa, tapi kita lanjut ke Isti dulu. Kalau Isti kenal debat tuh gimana? Dari SMA juga kah? Sebelumnya kenal debat itu bukan dari SMA Ibu, Oh, oke. cuma dari pas awal sebelum masuk ke perkuliahan itu kan gabut tuh scroll TikTok, Gabut. terus baik. lihat itu postingan Kak Sadam yang debat-debat gitu. Jadi pas mau masuk kuliah kebetulan juga ada itu program UKM Umbek, jadi ikut aja di situ. Terus diajak kakaknya untuk debat, untuk lomba gitu. Jadi diakan aja. Jadi ikut lomba debat itu dan tahu debat itu saat kuliah ini aja, dan langsung dikirim ke nasional gitu. Oh, dan langsung masuk ya, Iya. lolos ya, alhamdulillah, keren. Berarti memang sudah ada bakat yang terpendam gitu ya, suka mendebat orang ternyata ya. Oke, nah sebelum kita jauh nih ke lomba debatnya, debat apa, lombanya bagaimana, boleh jelasin dulu nggak sih ke Ibu
terutama dan juga ke teman-teman yang nonton, sebenarnya lomba debat itu gimana sih prosesnya? Kayak eh, kalau ibu kan jujur waktu SMA, kuliah itu nggak suka mendebat ya. Mungkin lomba-lomba juga nggak sebanyak sekarang gitu. Debat itu seperti apa sih? Apakah misalnya ada macam-macamnya? Misalnya ada debat yang tektokan gitu, ngomong putus-putus, dipotong, atau memang ada kayak satu tema dijelaskan, terus nanti ada yang nyanggah atau ada yang nanya atau gimana? Sebenarnya debat itu seperti apa? Lomba debat itu? Baik, terkait dengan proses debat dan debat itu seperti apa? Jadi kan debat itu bukan hanya tentang bagaimana kita menyanggah lawan, bagaimana kita saling adu argumen atau lain sebagainya. Tapi debat itu juga di mana kita tuh saling bertukar pendapat, saling bertukar pandangan, apa sih yang dari inti dari mosi yang ingin kita pecahkan ini. Selain itu juga terkait dengan jenis-jenis debat tuh ada banyak ya, nggak hanya satu aja. Jadi debat ini ada yang sistem parlemen, ada sistem British dan lain sebagainya. Sistem-sistem ini yang dimana itu menguatkan sudut pandang dari setiap orang yang melakukan debat itu agar argumen-argumen yang disampaikan itu tidak terlalu melenceng dari mosi tersebut. Untuk prosesnya memang sangat sulit ya, apalagi kan debat ini menggunakan pikiran gitu, pikiran yang kritis. Jadi tergantung dari pendebatnya lagi, apakah memang bisa memahami dari mosi yang diberikan atau memang mereka bisa mengolah lebih banyak lagi dari mosi yang mereka dapatkan dari debat tersebut. Gitu, Ibu. Jadi ada satu topik gitu ya, Iya. atau mosi itu dijelaskan, dikasih waktu gitu untuk mikir dulu atau langsung Iya, aja? Dikasih waktu, Ibu. Dikasih waktu terus Biasanya nanti berapa 10? Biasanya dikasih waktu itu 10 sampai 15 menit. terus nanti ya udah ada yang menjelaskan, Ada yang menjelaskan, ada terus yang nanti menyanggah. ada yang menyanggah. Kalau lomba debat yang untuk mahasiswa itu biasanya pakai British Parliamentary, itu kayak yang berdebat itu gantian Ibu, bukan yang menyanggah-nyanggah. Itu ada waktunya maksimal itu 7 menit 20 detik. Itu setiap satu orang. Terus apabila dia sudah ngomong itu nggak bisa lagi untuk ngomong, cuma bisanya menyanggah gitu. Menyanggah. Oh, jadi ngomong dulu selesai, terus nanti ada yang lain. Iya, kayak sistem zigzag gitu. Oh, zigzag, tapi dikasih waktu gitu ya. Iya, Tapi dikasih kalau waktu. yang Ibu lihat kayak di TikTok gitu, kayak FYP-nya tuh kayak ada sih yang cowok itu yang terkenal banget yang lagi Bisa viral. ada. Itu ya. Nah, itu dia kayak interupsi, ada yang interupsi gitu. Nah, itu berarti bukan yang British atau Itu yang mereka itu yang sistem yang biasa yang 3 orang itu apa namanya? Sistem parlemen ya, kalau nggak Iya. salah itu. jadi itu kayak beda jenis gitu ya, Beda beda jenis, jenis Ibu. debatnya ya. Tapi si Saddam itu memang keren banget, tapi itu memang bukan British. Bukan. Bukan seperti yang kalian jelaskan, beda lagi gitu ya. Kan tadi ada banyak kata Tika bilang ya metodenya. Oke, kita coba deh jelasin satu lomba yang terakhir deh. Nah, yang berdua yang paling baru nih, itu namanya lomba apa dan sistemnya gimana? Yang British tadi kah? Untuk kemarin itu di tanggal berapa itu ya? Di bulan Juni. Bulan Juni. Lupa kalau untuk tanggalnya itu. KDMI itu tingkat nasional itu debat bahasa Indonesia mahasiswa lomba debat mahasiswa Indonesia. Itu sistemnya itu parliamentary tadi, yang satu tim itu ada 2 orang, itu jadi dilombakan dalam satu room itu 4 tim. Jadi ada 8 orang, bukan yang kayak yang biasanya seliweran itu ada 3-3 gitu. Itu yang biasa aja. Sedangkan yang kami kemarin itu sistemnya parliamentary. Ada yang government opposition, closing opposition, seperti itu. Oke, nah itu bisa di-spill nggak sih kalian, itu kemarin sudah selesai lombanya. Nah, itu kemarin dapat room nih, dapat satu room, kalian berarti berempat, ada 4 tim ya. Itu yang di perlombakan 4 orang itu ya, yang dirivalkan gitu ya. Nah, itu pada akhirnya kalian gimana hasil lombanya? Kemarin itu Ibu ada kesalahan teknis untuk yang di hari pertama, jadi nggak bisa ikut. Terus untuk di hari kedua itu alhamdulillahnya juara 1 berturut-turut di 2 ronde. Nah gitu, jadi itu sistem poin Ibu, tiap 3 hari itu ngumpul poin. Siapa yang nanti poin tertinggi itu yang bakal menang. Karena kemarin itu nggak lolos di hari pertama itu, jadi
poin itu kurang, jadi nggak Oh, mendukung. tapi pas di hari keduanya berarti lomba juara satu terus ya. Iya. Oh, berarti ini kalau bukan karena memang bukan rezekinya pada saat itu, kalau memang hari pertamanya ternyata masuk, insya Allah lah, kita nggak ada yang tahu Iya. sih ya. Tapi insya Allah sih kayaknya punya potensi banget nih, dibuktikan dengan yang hari kedua itu lombanya juara satu berturut-turut gitu ya, keren banget. Nah, bisa di-spill nggak sih salah satu mosinya itu apa? Yang paling menarik deh, bisa diceritain. Ganti kan? Yang paling menarik itu untuk mosinya itu tentang tren aliran musik di mana ya itu? Di suatu desa yang memang sulit menerima suatu aliran musik modern, karena kadang kan suatu desa tuh ada yang alat musiknya tuh rata-rata orang tuh pendengarnya dangdut. Jadi di situ kami sebagai tim pro bagaimana sih agar mosi argumen yang kami sampaikan itu bahwasanya benar memang adanya kayak gitu. Oh, benar kalau di daerah itu. Nggak semuanya orang tuh suka dengan musik dangdut kayak gitu. Oh iya, karena kan tiap daerah sebenarnya beda-beda alat Beda-beda. musiknya gitu. Oke, jadi ada tim yang dia harus mempertahankan positifnya gitu ya, kayak suka sama dangdut, ada yang kebalikannya gitu ya, nggak suka sama dangdut gitu. Dan juara satu ya, Ya, yang pada saat itu topik yang itu, keren. Nah, setelah ini nih ada rencana ikut lomba lain nggak? Maksudnya ada info mungkin next nih akan ada lomba debat lagi nih gitu. kalau ada kesempatan bakal diikutkan juga, cuma kalau ada bentrok sama jadwal lain itu dipertimbangkan lagi. Oke, Cuma jadi kalau ada bisa. Jadi kalau mau sih mau terus ya ikut ya. Cuman mungkin infonya masih dicari-cari dulu. Karena biasanya kalau lomba-lomba debat itu nggak yang serutin itu dilaksanakan kayak tiap bulan pasti ada gitu kan ya. Biasanya ya mungkin bisa setahun 2 kali, atau ada juga yang tiap univ ya itu diselenggarakannya sama siapa sih lomba itu? Yang terakhir? Kalau yang terakhir ini diselenggarakan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Oh, Universitas Lambung Mangkurat gitu. Nah, itu kan baru satu univ ya. Mungkin ada univ lain yang akan melakukan lomba juga, tapi kan nggak semua gitu ya. Jadi kita harus tetap nyari-nyari info. Oke, semoga nanti ada lomba lagi, bisa ikutan lagi dan bisa juara satu lagi ya. Oke. Nah, masalah tim nih, kan ini sayang banget sebenarnya, kita juga mau ngundang yang bahasa Inggris ya, cuman memang lagi bentrok jadwal, nantilah next episode gampang, nanti kita bisa undang lagi yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, untuk yang bahasa Indonesia ini kan kalian berdua nih yang di satu univ ini ya, perwakilannya 2 orang ini perkasa sekali ya perempuannya, mengemban tugas satu univ nih untuk mengikuti lomba debat. Nah, tapi sebelumnya ini kalian memang dipasangkan atau memang ya udah yang adanya 2 doang gitu, jadi ya udah berdua gitu, atau kalian memang sendiri-sendiri terus nanti ternyata pas kalian ketemu ikut lomba cocok nih gitu, kayaknya kita bisa deh jadi partner untuk next lomba, kita nanti berdua lagi gitu, atau malah kalian mempunyai konflik internal ya yang kayaknya nggak mau next lomba nggak mau ikutan lagi gitu, atau gimana masalah partner ini? Untuk yang partner di awal itu nggak pernah ketemu Tika, soalnya beda UKM juga. Jadi kemarin tuh diajak aja, ayo ikut lomba KDMI, siapakah satu timnya, kata ulun, kata saya. Terus kata kakaknya nanti dicarikan, ternyata Tika gitu. Jadi nggak kayak nggak nyari sendiri iya, gitu nggak ya, nyari sendiri, dicarikan. dan akhirnya cocok ya. Tapi selama lombanya berlangsung kalian tektokannya enak pas ya? Enak. Alhamdulillah. Oke, nah Ibu inget lagi nih masalah yang tadi kalian masalah musik tadi ya di suatu daerah, dan kalian itu maunya untuk membuktikan kalau ya memang semua orang suka sama musik dangdut gitu. Nah, tapi proses waktunya kalau nggak salah tadi 10-15 menit. Nah, gimana sih kalian tuh nyari materinya? Apakah boleh kayak nyari internet atau nyari jurnal atau nyari mungkin berita artikel di Google atau googling itu boleh nggak, atau ada di debat itu, ini karena posisinya Ibu nggak tahu sama sekali ya, apakah materi debat itu memang harus kayak kita ngerjain tugas akhir yang referensinya harus jurnal, buku gitu, atau boleh di YouTube gitu, atau kayak siaran berita di mana gitu boleh dipakai, itu gimana? Bedanya debat itu Ibu, kita nggak boleh nyontek di Nggak boleh. berbagai platform gitu. Oh, Jadi harus pemikiran sendiri dan murni gitu. Jadi kalau ada yang kemarin itu ada kejadian kalau mereka itu ketahuan
untuk membuka browsing, padahal itu online kan Ibu, jadi susah kan dideteksi. Cuma kayak ketangkep aja dan langsung Ketahuan aja. didiskualifikasi. Jadi harus kayak pengalaman dan pemikiran saat itu juga. Oh, kalau Tika ada nggak yang mungkin apakah semua debat menggunakan sistem seperti itu atau boleh? Soalnya yang kayak yang ya debat yang kita lihat di internet itu kan dia kayak ngebaca teks gitu kan, dan mungkin ada berbagai referensi gitu. Itu berarti benar-benar pure, oh saya pernah baca di sini gitu. Benar-benar nggak boleh nyari sama sekali gitu ya. Kalau masalah dengan pencarian untuk apa yang disampaikan nanti, sebenarnya itu eh, keputusan dari antara juri dan juga pendebatnya aja lagi. Terkait dengan Artika, memang di setiap lomba debat itu nggak boleh untuk mencari apapun yang terkait dengan mosi tersebut. Jadi memang debat itu adalah bagaimana cara kita belajar untuk mengolah-olah pikir kita. Jadi terkait dengan pencarian artikel itu tergantung dari keputusan juri dan pendebatnya aja lagi. Cuman memang pas lomba terakhir ada persyaratan, memang ya dia nggak boleh buka. Dan secara umum debat seperti itu ya, karena benar-benar mau menilai dari hasil olah pikir kita sendiri gitu ya. Wah, dan waktunya cuma 10 sampai 15 menit gitu ya. Nah, itu sudah tuh 10 sampai 15 menit disuruh mikir gitu kan. Terus akhirnya kita harus mempresentasikan atau menyampaikan gitu hasil pikiran kita. Itu pernah nggak sih kalian tiba-tiba kayak ngeblank gitu, aduh mau ngomong apa tadi ya, atau mau ngomong apa lagi gitu. Itu kalau partner tuh bisa misalnya ternyata Isti tiba-tiba lagi blank, terus nanti dilanjut ke Tika, atau sistemnya gimana ya? Udah, kalau Isti yang ngomong harus Isti selesaikan, Tika nggak boleh ganggu atau gimana tuh? Kemarin pernah ngeblank Ibu saat mosi yang tentang ekonomi itu harus diberantaskan dulu soal isu dalam negerinya atau diperbaiki ekonominya. Itu kan apalagi kami kemarin di posisi yang kontra terhadap itu. Jadi kayak di pikiran itu nggak mendukung juga, tapi disuruh untuk tidak untuk mendukung hal tersebut gitu. Mendukung. Jadi bahwa harus dimajukan ekonominya dulu daripada penyelesaian isu di konflik di negara tersebut. Padahal otak ini udah nggak setuju nih sama mosi ini, cuma harus ya harus sesuai itu, pikir kita harus diubah gitu ya. Iya, harus diletakkan timnya udah di situ, jadi harus dikuatkan untuk meyakinkan jurinya itu. Jadi kayak susah gitu sebenarnya, cuma saat itu jadi kita mengolah dari argumen tim lawan, gimana mencari kesalahannya dan sebagainya. Kalau dari Tika gimana? Kalau tadi terkait dengan kalau sudah pembicara pertama yang ngomong, itu harus dihabiskan Bu pembicara pertama yang ngomong. Jadi pembicara kedua nih cuma diam aja. Karena nanti tuh setiap ronde kan nanti berganti zigzag kan Bu. Pembicara pertama di ronde pertama tuh semua pembicara pertama tuh ngomong. Dari yang tim pro tuh ngomong semuanya pembicara pertamanya. Nanti kalau sudah ronde kedua, itu pembicara keduanya dari setiap tim tuh bakal ngomong. Jadi nanti tuh bakal dikasih kesempatan juga buat pembicara kedua. Dan enaknya jadi pembicara kedua itu karena pembicara kedua kan ngomongnya terakhir setelah pembicara pertama nih, bisa mikir dulu ya. Pembicara kedua nih bisa mikir lagi apa sih yang mau diomongin biar nggak terlalu ngeblank dari pembicara pertama tersebut. Oh gitu. Jadi walaupun kalian satu tim tetap nggak boleh saling bantu gitu ya, pas ya pas perencanaan awal mungkin boleh lah ya 10-15 menit, tapi pas sudah presentasi harus ngomong sendiri dan harus diselesaikan gitu. Betul, ya, nggak boleh dibantu. Karena nanti di setiap debat itu nanti ada penilaiannya, siapa yang the best speaker, yang memang ngomongnya tuh memang best gitulah, nanti bakal dinilai. Misalnya di UMB ini yang best speakernya si Isti, jadi nanti juri itu bakal menilai, oh ini yang dari tim UMB si Isti yang bagus gitu. Tapi ada nggak yang memang bertim nggak ya, memang walaupun bertim ya ujung-ujungnya tetap sendiri-sendiri gitu ya untuk penilaiannya, atau ada yang dinilai itu per tim gitu? Untuk penilaiannya itu banyak Ibu. Ada yang untuk per tim itu untuk lanjut ke nasional, untuk ada yang juga best speaker dan apa lagi, pokoknya kayak kebanyakan yang penilaian individu Ibu, untuk yang penilaian best speaker dan sebagainya.
Oh, ada kategori-kategorinya ya. Ada kategori timnya siapa, kategori individual sendiri-sendiri siapa gitu ya. Oh iya, nah terus dalam 10 sampai 15 menit terakhir, bukan terakhir, 10 sampai 15 menit yang diberikan itu, waktu yang diberikan untuk berpikir itu bisa di-spill nggak sih kalian tuh gimana ngolahnya? Misalnya nih kayak tadi masalah ekonomi cukup berat ya, ibu juga nggak mau mikir ya, jangan yang jangan yang ekonomi ya, kita mikir yang musik aja deh. Nah, yang masalah dangdut tadi, nah misalnya dapat nih kalian mosinya itu, kalian harus membuktikan atau menjelaskan bahwa memang musik dangdut itu disukai oleh semua kalangan. Nah, kalian ada pembagian tugas nggak sih? Misalnya, oh Istik nanti akan menjelaskan masalah ini gitu, terus Tika akan menjelaskan masalah ini gitu, terus kalian akan bertukar pikiran gitu supaya nanti yang di Tika juga materinya bisa terpenuhi, di Isti juga akan terpenuhi gitu, atau gimana? Kalian kemarin membagi ya tadi olah pikir kaliannya. Kalau terkait dengan pembagian, itu sudah memang terbagi sesuai dengan ketentuannya. Jadi pembicara pertama itu memang hanya menjelaskan tentang definisinya. Misalnya nih kemarin mosi yang sangat sangat menarik tuh ya kayak tren nikah KUA bagi anak muda. Oh, yang di KUA aja, Betul, tidak Ibu. dirayakan gitu ya. Sederhanaan. Sederhanaan. Jadi pembicara pertama nih hanya menjelaskan kenapa anak muda ini nikah di KUA, apa-apa saja, kenapa tren ini tuh muncul. Nah, nanti pembicara kedua ini bakal menjelaskan apa sih dampak dari tren nikah di KUA. Misalkan nih meminimalisir dana biar nanti kan bisa dipakai buat jalan-jalan sama calon suaminya atau istrinya. Terus juga apa manfaatnya juga dari tren nikah di KUA ini. Jadi sudah ada pembagiannya gitu, Ibu. Oh, jadi benar-benar sendiri-sendiri ya mikirnya jadinya ya. Awalnya sama-sama kok, Bu, Sama-sama, cuma pengembangannya itu lagi yang sendiri-sendiri. pengembangannya. Tapi akhirnya ya gimana ya, walaupun bersama tapi tetap harus mikir, dan pada saat presentasinya harus sendiri gitu ya, Iya, dan betul. mengembangkannya harus sendiri akhirnya pada saat presentasi itu gitu ya. Gitu. Nah, gimana tuh kalian untuk melatihnya? Maksudnya nggak mungkin kan tiba-tiba ya udah langsung di hari lombanya mikir, kan pasti harus melatih diri juga kan supaya nanti pas hari H lomba bisa mengeksplor lagi gitu pikirannya. Itu gimana? Kalau di rumah atau mungkin kalian ada berdua gitu, simulasi lomba, atau gimana kalian ngelatihnya? Untuk simulasi itu pas malam Hamin satunya itu, Bu, itu ada sparring sama mereka Unlam. Oh. Untuk lomba besoknya nanti dikasih mosi kayak memang debat beneran, tapi versi ya udah latihan bukan lombanya Iya. gitu ya. tapi kemarin tuh karena keterbatasan waktu jadi lewat Zoom. Cuma kayak sama aja rasanya gitu. Rasanya sama. Yang dilawan itu juga mereka yang udah senior gitu. Jadi rasanya tuh kayak tertantang Insecure aja. Ya, insecure ada juga karena baru pertama kali ya untuk melawan orang yang lebih tinggi daripada kita. Itu kan berarti simulasi H-1 gitu ya. Kalau untuk kalian sendiri misalnya di rumah ya, yang kayak sekarang nih misalnya lagi belum ada lomba, tapi kan otomatis nggak mungkin dong kayak ujuk-ujuk langsung simulasi. Pasti kan misalnya ada info lomba, terus kita ada melatih diri kita sendiri nih gitu untuk bisa menjadi lebih terbuka lagi pikirannya, mungkin memperluas wawasan, sering baca, atau mungkin sering nonton lomba debat. Itu gimana kalau untuk sendiri-sendiri nih? Kalau Tika gimana? Kalau dari Tika sendiri, Bu, memang debat tuh nggak mudah ya, Bu. Apalagi kan kalau kita itu kan ngomong nih, Bu, otomatis kan pasti ada kayak masalah kayak misalnya lidah kita nih belibet-belibet, otomatis kayak kata orang tuh kayak kelilit-kelilit gitu ya, Bu. Itu susahnya. Apalagi kan debat ini juga olah pikir. Jadi apa yang kita sampaikan tuh memang masuk akal, nggak yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Jadi otomatis kita tuh harus memperdalaminya dengan cara memperbanyak wawasan, seperti memperbanyak baca buku, baca koran, baca berita. Jadi kita tuh bukan hanya kudet dalam hal tentang tren-tren yang viral sekarang, jadi juga tentang berita-berita apa sih yang jadi isu-isu sekarang ini. Terus juga melatih biar nggak belibet juga saat debat itu, sering-sering ngomong aja depan cermin, Bu. Jadi kayak tongue twister atau lain sebagainya itu juga termasuk bagaimana agar kita tuh bisa menjadi pendebat yang
biar kata orang tuh handal ya. Cuman di sini kita juga saling belajar ya kan Bu. Jadi saling sharing-sharing informasi aja gitu. Oke, jadi kalau dari Tika tipsnya itu kalau latihan lebih ke kalau memperluas wawasan ya tadi ya baca buku, nonton YouTube juga nggak masalah kan di YouTube banyak banget beritanya dari berita internasional, nasional sampai lokal sampai yang formal dan non formal kan tentang kayak musik itu kan nggak yang terlalu formal-formal banget ya, terus juga tentang pernikahan yang tadi di KUA aja itu juga ibu ada baca sih ininya infonya, nah itu supaya kita nggak kudet gitu ya sama info-info yang terbaru. Nah dan otomatis melatih diri di depan cermin. Kalau ibu juga tadi bisa dilihat ya dari menit pertama berapa kali kita belibet-belibet ngomong ya, Iya, tapi betul. wajar ya beberapa kali dan itu harus dilatih-latih terus gitu. Nah kalau dari Isti sendiri gimana, samakah atau ada tips yang lain biasanya untuk latihan? Nah, untuk latihan, untuk mencari wawasan dulu nih Bu. Saya biasanya itu sambil scroll aja di TikTok. Betul. Karena lebih mudah gitu. Cuma untuk FYP di TikTok tiap orang kan beda-beda kan Ibu. Beda-beda. Cuma itu kita saring main sendiri. Kita maunya seperti apa? Apakah mau yang mencari yang wawasan atau hanya hiburan? Cuma kalau ulun biasanya itu wawasan aja. Untuk yang hiburan itu saya nggak cari di sosial media. Terus yang satunya itu di saya lihat di YouTube karena saya orangnya tidak nonton TV, jadi di 2 platform itu aja. Dan untuk cara melatih bagaimana kita ngomong yang lancar itu pernah seperti Tika yang latihan di depan cermin. Cuma saya rasa itu nggak efektif buat saya Bu. Iya, Jadi masing-masing beda ya. ya tips itu kita cari tahu sendiri ya guys ya gitu. Oh gitu. Kalau Jadi Isti gimana? caranya itu di kelas sih Bu. Di Jadi kelas? ulun lebih aktif di kelas, bertanya ke Oh. dosen, bicara ke teman, SKSD lah misalnya gitu. Jadi Dan presentasi kelompok juga ya? iya, gitu cara melatihnya. Iya, waktu di kelas ibu juga Isti lumayan ya aktif gitu ya, ter-highlight gitu ya. Kadang tuh sering banget nanya-nanya, tapi juga di luar dari yang kata Isti bilang SKSD sebenarnya sih lebih ke mencari wawasan juga kan. Sebenarnya kalau memang ada yang tidak dimengerti, ya kita memang wajib bertanya gitu. Karena nanti malah bingung. Dosen tuh kadang bingung teman-teman. Kalau misalnya ada yang nanya nggak ada. Nah itu bingung. Kadang Antara malu Bu. jadi antara ini memang bener-bener mengerti atau memang karena malu tadi atau memang nggak ngerti sama sekali atau mungkin karena kayaknya ibunya nggak seru nih, dosennya nggak seru jadi tidak memperhatikan sama sekali. Nah itu kadang kalau nggak ada pertanyaan atau tidak ada ekspresi yang jelas gitu itu nantinya dosen akan bingung banget. Tapi alhamdulillah sih kalau dari ekspresi kalian kelihatan ya, yang nggak ngerti kelihatan, yang ngerti kelihatan, yang ngerti tapi ada yang mau ditanyakan juga kelihatan. Nah itu juga salah satu yang nanya tapi memang nanyanya karena ini mau memperdalam lagi nih infonya atau mau mengkonfirmasi lagi gitu ya, ini yang mana yang benar gitu. Oke, nah itu tadi tips masing-masing. Oh ternyata beda-beda. Ibu kira tadi akan kurang lebih sama. Mungkin untuk wawasan mencarinya platformnya juga ada yang sama, ada yang beda. Kalau YouTube ya pasti YouTube nonton gitu kan. TikTok juga pasti nonton. Nah TikTok tuh scroll-scroll nggak berasa ya. Tapi di TikTok ternyata bisa disaring atau memang ya tergantung kita nyari apa. Nanti akan tersaring sendiri. Tergantung kita nyarinya apa Bu. Oh. Nanti ini algoritmanya itu ngikut aja. Oh, Dan dikira kita bisa ngefilter sendiri nggak ya? bisa, Oh cuma bisa. kayak kalau di filter itu kayak kita nggak menyukai itu gitu. Nanti algoritmanya itu nggak bakal nampilin itu lagi. Oh iya, berarti akan memunculkan hal yang ya udah kita sukai apa, itu akan tahu filter sendiri gitu ya. Oh, FYP ibu kalau nggak drakor ya film ya ketahuan ya nge-like apa ya, wawasannya 30% lah mungkin lah ya, 70%-nya tuh hiburan. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin nanti kalau ada lomba debat dosen ya, mungkin nanti FYP ibu akan ibu ubah ya, nanti akan ibu sukai hal-hal yang ke arah wawasan. Jadi untuk Isti di TikTok tuh lebih ke wawasannya gitu ya. Mungkin kalau hiburannya di YouTube gitu. Atau di YouTube juga info plus hiburannya. Iya gitu. Nah, 50-50 lah ya. 50-50 gitu. Supaya nggak terlalu serius banget hidup kita ya. Untuk hiburan sendiri berarti Isti sama Tika memang main sosmed aja atau ada mencari hiburan lainnya? Maksudnya kan kita nggak mungkin berpikirnya tentang kuliah debat gitu ya. Pasti ada hiburan. Nah selain di sosial media, kalian biasanya healingnya mungkin pergi kemana atau
beraktivitas apa atau ngapain, main game, mungkin kan ada yang suka main game atau mungkin ada yang nggak suka main game, sukanya main sepedaan, misalnya keliling-keliling, atau mungkin ada yang karaokean gitu, atau mungkin malah healingnya debat lagi kayaknya enggak ya, kayaknya Enggak, pusing ya. enggak mungkin. Oke. Pusing. Nah, kalau kalian healingnya gimana dan di mana gitu? Kalau dari Tika sih Bu, Mm-mm. healing sudah pasti ya Bu. Healing. Asal uangnya banyak ya Bu. Semua perlu uang ya. Semua perlu uang. Betul. Terus juga di samping healing juga makan makanan yang memang kayak biasa kan di TikTok kan ada ya makanan-makanan EPP. Jadi dia kayak oh mau ke sini deh. Kalau sudah ke situ kayak wah ini kayak moodnya sudah berasa di awan sudah. Terus juga kalau untuk kegiatan-kegiatan di rumah aja tuh kayak nonton film atau tidur sih Bu. Betul, tidur itu sebenarnya selain memang kebutuhan kita manusia untuk tidur, itu memang benar-benar healing terbaik ya, Healing terbaik. istirahat gitu benar-benar. Karena kalau misalnya kita jalan-jalan, misalnya healingnya naik gunung gitu, iya senang, tapi nanti sampai rumah ya capek akan tidur juga gitu kan. Oke, nah tadi berarti healingnya lebih ke ya wisata kulineran gitu lah ya, Wisata kulineran gitu, atau ya tadi istirahat tidur gitu ya. Kalau makanan sukanya ke arah mana? Kalau makanan Maksudnya lebih ke ya jajanan gitu, atau ya suka makanan tuh yang nyari makanan berat, misalnya oh nasi padang yang terkenal di Banjarmasin gitu, atau mie ayam yang terkenal di Banjarmasin gitu, atau jajan-jajanan misalnya kayak apa ya, ibu nggak tahu sih, takoyaki mungkin suka, atau biasanya kulinerannya apa? Kalau kulineran sih Bu, sukanya kayak memang makanan jajanan kaki lima kayak gitu, atau kayak memang hal-hal yang makanan yang sedang viral sekarang kayak misalkan nih takoyaki tadi kan Bu. Cuman kayak sedang meminimalisir, cuman kan memang benar nih sukanya kayak junk food kayak jajanan kaki lima, cuman sambil meminimalisir aja, jangan terlalu banyak makanan-makanan seperti itu juga. Kalau makanan berat sih jarang sih Bu. Kalau tapi tetap makan kan nasi Tetap kan, makan. kali aja nggak makan nasi gitu, Pingsan, Bu. tetap makan nasi ya. pingsan nanti Bu. Cuman jajan-jajan cantik dikit boleh lah ya gitu. Kalau Isti healingnya selain tidur tolong? Oh ya, saya biasanya kalau healing itu di rumah aja Ibu. Oh di rumah aja ngapain? Masak. Masya Allah. Masak. Karena kalau Idaman ya. Jangan. kalau masa perkuliahan itu beli terus di luar ya Bu. Jadi betul. nggak ada waktu Iya, buat iya. diri sendiri buat masak dan sebagainya. Terus pasti ada main sosmed juga. Jadi TikTok saya itu ada 5 guys. Akun TikTok saya ada 5 untuk pendidikan. Rahasia. Jadi itu fun Seorang fact dari saya. Fun fact Istiana ya. Dari 5 TikTok ini Siap. Oh. berbagai FYP-nya itu beda-beda. Oh, Ibu. Menjurus begitu ternyata. gitu. Punya Jadi, sisi iya. kelam dan gelap. Jadi satu itu khusus hiburan semuanya. Satu Bu. hiburan. Satunya pendidikan. Pendidikan. Satunya bisnis. Bisnis iya. Isti ini loh pengusaha ya. Terus Satunya kesehatan. kesehatan. Satunya ini random aja sih Bu. Random Tahu aja, gitu. pokoknya yang lagi viral Iya. atau yang apa gitu semuanya. Pantas ya. Tadi dikiranya tuh cuman satu akunnya dan tentang wawasan semua. Oh ternyata itu ya warna-warni kehidupan Anda ya. Ibu melupakan kalau generasi sekarang, sebenarnya nggak generasi sekarang juga sih, zaman ibu juga ada, cuman ibu termasuk yang tidak gitu. Jadi ada beberapa orang di generasi ibu juga gitu yang punya akun sosial media itu lebih dari 2 malah, jadi kayak 3, 4, 5 gitu, dan itu memang hal yang biasa terjadi. Cuman memang karena ibu bukan yang seperti itu, ibu 2 aja akun, jadi pribadi sama bisnis itu ya misalnya kayak ada mungkin kayak podcast ini, tapi podcast ini belum ada Instagram sih ya, karena itu malas nambah. Dulu tuh pernah jadi MUA, jadi ya udah satunya Instagram pribadi, satunya Instagram untuk ya masalah make up itu udah gitu. Tapi ya memang jadinya explore-nya atau FYP-nya beda-beda ya. Di make up ya berarti make up semua gitu. Yang pribadi ya itu tadi drakor ya, film ya. Oh ternyata yang sekarang nambah lagi 5 sekarang. Kalau Tika ada berapa? Jujur sama ibu tolong, ada berapa? Kalau untuk TikTok
Alhamdulillahnya cuman punya satu. Oh. Alhamdulillah. Tapi Instagram, Tapi Ibu. Instagram ada berapa? Untuk sekarang ini ada 6, Ibu. Ada 6. Apa aja itu tuh aktif semua tiap hari atau Aktif semua, Ibu. aktif semua? Satu apa? Salah satunya memang kayak akun yang personal brandingnya Personal akun branding. pribadi gitu. Oke. Dua. Duanya akun random aja, Bu. Kayak akun Random. kayak mau ngarsip ini, ngarsip itu gitu. Oh, kenapa sih nggak arsip itu nggak di pribadi aja? Enggak, Bu, terlalu gimana ya? Terlalu banyak. Nanti orang tuh pusing ngelihatnya saking banyak story-nya gitu. Oh, untuk feeds ininya, feeds ngupload feeds Iya, gitu itu. ya. Oh, kalau yang personal branding ya udah yang bagus-bagus aja. Kalau yang Estetik. kedua random-random ya. Random. Terus yang ketiga, Kalau yang ketiga ini khusus kayak gimana ya? Kayak ngupload memang misalnya nih biar memori di HP tuh ke minimalisir gitu lah, Bu. memori Jadi itu HP mau minimalisir. biar nggak kehapus gitu Ah, kan, Bu. Jadi foto-foto tuh di-upload semuanya di situ. Jadi tuh lihat, oh ini tahun 2017 kayak gini. Kenapa nggak di Google Drive aja, Mbak? Ribet amat. Ribet, Bu. Oh, kalau di Google Drive malah ribet. Ribet sih, Bu. Karena kalau misalnya di Instagram tuh cuma tinggal upload di story sudah gitu ya. Ya, boleh. 3, 4. Kalau yang di keempat tuh sama teman-teman teman sahabat-sahabat gitu, Bu. Kayak misalnya aib teman gitu ada sih. Aib teman. Kenapa nggak aib teman di random? Karena itu yang liatnya cuman Close friend gitu close ya. friend aja. Oh, kenapa nggak yang di personal aja, terus di close friend? Kalau fun fact-nya, Bu, di akun pertama itu nggak punya teman dekat, jadi kayak 0 aja gitu. Memang nggak mau punya teman dekat di akun pribadi gitu. Agak lebih ribet ya Tika ini ya. Ya udah 4 teman, aib teman lebih tepatnya ya, bukan teman saja tapi ada aib di depannya Aib, ya. aib. Aib teman 5. Kalau yang kelima itu khusus ngupload kayak tuibon gitu, Bu. Twibbon tuh gimana? Oh, apa sih? Lomba. Oh, Ya, misalnya ada boleh. nge-frame Iya, Bu. yang Kayak nge-frame bisa itu kan terus kita foto ikut gitu pakai kedutaan kamera. terus segala macam. Jadi uploadnya di situ aja. Siap. Nggak pakai yang pertama lagi. Enggak, Ibu. Nggak mau ngerusak si keestetikan Enggak yang mau. pertama ya. Takutnya kan kalau misalnya ini ikut duta ini gagal kan. Oh. Jadi ya yang Oh, siap. Jadi ya udah pokoknya nyoba-nyobainnya di akun yang 5 ini aja Iya, gitu Ibu. ya. Menang nggak menang, kalau menang ya udah akan disampaikan di personal branding yang pertama, kalau Iya, enggak Ibu. akan berhenti di 5 aja. Betul, Ibu. 6. Kalau yang keenam tuh akun jualan, Ibu. Akun jualan. Oke, tadi Ibu sudah lumayan shock dengan 5 akun Isti ya di TikTok, dan sekarang tambah shock lagi di 6 akun Instagramnya Tika. Tapi itu berarti misalnya Ibu nih yang Ibu hubungin Instagram, deh itu Instagram apa itu? Yang keberapa ini? Yang pertama, Ibu. Oh, yang pertama. Iya. Siap. Ibu akan mencoba stalking ya sampai menemukan ke-5-nya. 6, Bu. Oh ya, 5 sisanya Oh, yang maksudnya. sisanya. Ya, Iya. 5 sisanya. Ya. Gitu. Lumayan capek ya. Kalau di Iya. TikTok, kalau Isti berarti TikTok 5, Instagram nggak usah bohong. 5 juga sih. Sama pembagiannya kayak tadi juga. Beda, boleh. Udah nggak apa-apa. YouTube ini isinya tentang bongkar-bongkar nama-nama akun aja di sosmed pertama. Nama akun pribadi. Pribadi yang ini, yang Ya. Ibu hubungin ini. Hmm. 2, 2 akun jualan. jualan. Ada Ibu follow kan? Nggak tahu, Ibu. Sedih banget. Ada Saint Medica kan? ST Medika. Iya, ST emang dibaca apa? Kan Isti, Bu. Oh, Isti Medica maksudnya. Dikira ST itu singkatan dari Saint gitu Dan ya. teknologi gitu lah, Bu. Isti Medica pokoknya. Oke. 2, 3. Ini baru rilis pagi Oh tadi. my god. Tentang apa? Make up. Bukan, tentang edukasi. Oh, tentang edukasi, Bukan. konten kreator di bidang edukasi. Mau bikin studi kelas gitu. Mau bikin? studi kelas Oh, studi kelas. khusus mahasiswa farmasi untuk Ah. maba-maba nih, karena Mhm. kemarin udah merasakan
kegaduhan sendiri Bu, baru masuk farmasi ini ngapain. Jadi Ulan terinspirasi karena kegaduhan dari diri Ulan Kegaduhan sendiri ini. membuat itu gitu. Isinya maunya tentang apa sih? Maksudnya kayak semester 1 ngerjain apa gitu ya atau gimana? Gitu kayak ngajarin nada tingkat gitu Oh, gimana. oke. Oh, sangat berhati mulia sekali ya Kakak Isti ya. Jujur sama Ibu itu memang ingin menjadi amal jariah atau mau nyari berondong, Isti? Cari uang Bu. Oh, cari uang. Iya, cari uang bisa. Sambil lah. Sambil lah. Kalau ada Sambil. yang sambil lah, ada yang nyangkut dikit boleh lah ya kan? Boleh. Oh, nggak boleh ya, sudah ada yang punya ya. Kita cut dikit nanti. Tadi berapa? 4. 3 dong. 3. 4. Keempatnya akun arsipan. Kayak tadi arsipan. Iya. Siap. Tapi karena hilang Bu. Kenapa hilang? Nggak tahu. Karena hilang. Jadi semua arsipan tuh kembali ke akun pertama. Oh, bisa Hilang ini. gitu? Iya bisa Bu. Emang bisa kalau di 4 hilang balik 1? Mungkin karena emailnya tertaut gitu. Oh. Enggak, Bu. Enggak. Hilang aja udah. Oh, jadi hilang ya udah hilang Tapi akhirnya. lagi berusaha mencari lagi Bu. Alasan hilang kenapa? Password lupa. Iya lupa password. Siap. Tapi Nggak ini dicatat. berusaha untuk dipulihkan. 5. 5 itu akun untuk lomba-lomba. Oh, Kayak Tika Twibbon tadi. tadi. Ya oke lah, nggak apa-apa lah, bagus lah Twibbon. Tadi kenapa kita jadi ngobrol ini ya teman-temannya? Jadi ngobrolin sosmed. Mencari wawasan. Oh, mencari tadi, wawasan mencari tadi di sosmed tadi. Oke, siap. Tadi bukannya hiburan. Ya. Hiburan dan wawasan ya. Hiburan dan Wawasan. wawasan. Oke. Selain jadi Isti itu aja. Pokoknya di kamar Isti terus scroll gitu dan itu juga termasuk hiburan gitu. Iya Bu, karena pas kuliah itu di luar terus sampai sore. Jadi Oh. balik ke rumah tidur. Kan farmasi itu Ibu dari pagi Bu Oh, maksudnya sampai keluar sore. rumah. Di kampus. Oh, di kampus terus. Oke, jadi saat healing mau bener-bener di rumah aja gitu. Aktivitas keluar tapi nggak ada. Males sih Bu. Malas. Soalnya kalau pulang lagi malah tambah capek gitu. Iya betul juga, betul. Ibu juga seperti itu. Tapi nggak suka kayak tadi masak boleh lah. Tapi di rumah juga. Emang dulu nggak ada main kayak di pantai, mandi air gitu, mandi di pantai maksudnya. Mau, cuma kalau ada ajakan yang bener-bener ngajak gitu mau. Dan Yang sampai jiwa Ulan tergerak untuk ikut. Oke, siap. Oke. Kalau Tika tadi kan lebih ke kulineran gitu ya. Kalau tempat favorit untuk belajar, ya pokoknya intinya belajar fokus selain di kamar. Please ada nggak yang lain? Selain ada, di kamar. Oh, ada. Alhamdulillah. Yang penting ada konten ya. Oke, kalau Tika di mana? Kalau Tika memang dari semester 1 itu Bu sering berkunjung ke dinas perpustakaan yang di Palenang. Oh, apa sih namanya? Perpusda. Perpustakaan daerah Daerah Kota kan, Banjarmasin, Perpusda. Kalimantan Selatan ya Bu. Jadi sering ke Terus itu situ. ngapain tuh berarti? Nyari buku-buku aja sih Bu, kayak menambah wawasan. Dan kebetulan juga kan sambil healing juga kan, karena Betul. Tika tuh suka ngeliat rak-rak buku gitu lah Bu. Oh betul, punya ketenangan tersendiri kalau Punya. ngelihat gitu ya, betul. Cuman sayangnya kan sekarang di semester ini lagi hektik-hektiknya nih Bu sama organisasi juga, organisasi di kampus dan di luar kampus. Jadi udah jarang ke dinas perpustakaannya. Apalagi kan rumah Tika kan Bu di Handil Bakti nih. Jadi kayak Beda susah semesta ya. sekali ya. Jadi Iya. mungkin kayak sambil lewat e-book aja kayak gitu. Tapi kalau pas ada waktu ya ke sana untuk Mau sih inilah Bu, ya. kalau ada yang ngajak ya. Kalau sih Nah jadi tadi healingnya ya tadi ke perpusda gitu ya, tapi memang untuk beberapa waktu terakhir karena sibuk kuliah dan organisasi juga sedikit berkurang ya kesananya, tapi memang suka lah kalau misalnya ada waktu ke sana gitu. Ibu juga Suka. dulu pas kuliah sering ke situ, cuman semakin ke sini ya itu semakin, apalagi Handil Bakti tuh ke Pal 6 tuh kalau Ujung ke bis ujung aja, iya benar, bis tuh ujung ke ujung. panas lagi Banjar nih kan Bu biasanya Betul. cuaca di Banjar ini panas. Planet Mars. Betul, dekat dengan matahari ya. Jauh Bu, salah. Lebih jauh Mars ya? Iya Bu. Lebih jauh Mars, tapi panas banget. Panasnya dari mana? Satu orang satu matahari gitu di Banjar nih. Satu orang satu matahari, siap. Oke, kalau Isti bagaimana? Atau jangan di kamar lagi?
Oh, Ah. di kamar tuh jelas Bu. Oh, jelas. Tapi untuk di luarnya itu cari yang paling dekat dengan rumah. Karena tadi ulun capean orangnya, nggak kayak Ah. dia. Sama Di mana? Di energik mana? Di gitu. mana? Di teras rumah. Enggak. Di teras Di rumah. Diaksa Melti. Melti tolong Endorse sponsori lah. endorse YouTube Nah, di ini situ ya. sangat enak Ibu Oh, untuk di tempatnya. cafe. Mm-mm. Oh, ini Multi Bubble. Cafe Iya, yang dari bukan. Di Di Adiaksa. Adiaksa, Oh, ya. oke lah. Kena nasi gorengnya enak. Oh, ada nasi goreng. Iya, baru-baru aja kok. Baru-baru aja kan, ibu dulu pernah sama adek tuh ke situ, tapi yang manis-manis aja ada sih kayak gorengan. Tapi di situ kan lumayan rame, Isti. Enggak Bu, Oh, enggak. kalau hari Senin sampai Jumat enggak Oh, bukan rame. weekend, enggak Kalau rame. weekend di rumah aja. Kalau weekend di rumah aja, Betul. kalau pas hari kerja ke sana Iya. untuk karena nggak terlalu Mm-mm. nggak serame itu Mm-mm. gitu ya. Oh, kalau organisasi debat tuh apa? UKM apa? Umbek. Umbek itu khusus debat atau Umbek itu apa? Oh ya? Umbek tuh berarti apa? Universitas Muhammadiyah Banjarmasin English Club. ya. English Club. Club. Oh, oke. Jadi untuk tentang bahasa-bahasa gitu ya. Perdebatan juga sih Bu di situ. Oh, tapi Tapi yang intinya- sistemnya bahasa Inggris yang dipelajarin. tapi kalian tetap masuk di sana juga kan walaupun bahasa Indonesia Ya tetap masuk. tetap masuk. Oh, jadi untuk pokoknya debat-debat dan bahasa itu si Umbek tadi. Nah, Hmm. selain si UKM Umbek itu, kalian ikut organisasi apa aja? Kalau dari Tika Bu, Banyak. kalau di kampus ini ya kayak UKM olahraga, Oh, terus olahraga. juga forum putra putri psikologi. Oh, putra-putri psikologi. Terus juga kalau yang di luar kampusnya nih, di luar kampusnya kayak duta genre, Bu. Oh, duta Duta genre. Kota Banjarmasin. Terus juga ikut Faranovo juga. Apa itu? Faranovo itu kayak Novo Club, Bu, yang memang dinaungi langsung oleh perusahaan Paragon. Jadi Paragon ini ya menaungi yang kayak KAF, Wardah, terus segala macam. Jadi di situ kita kayak saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran, dan termasuk juga dalam pemberdayaan masyarakat juga seperti itu, Bu. Terus juga kalau yang di online-nya ikut di Ruang Psikologi Indonesia, dan alhamdulillahnya dikasih amanah sebagai brand ambasadornya. Oh, situ. di mana tadi ruang? Ruang Psikologi Indonesia itu. Oh, itu nasional ya? Iya, nasional itu. Oh, nasional. Terus kok Tika bisa tahu sih maksudnya ada acara itu terus akhirnya terpilih menjadi brand ambasadornya. Itu pertama kali gimana? Apakah memang karena explore dan FYP TikToknya sebagus itu ya? Jadi muncullah lomba-lomba itu ya. Sangat berfaedah sekali isinya, nggak seperti ibu isinya drakor doang. Jadi nggak tahu ada info itu. Gitu. Itu gimana nyarinya? Kalau untuk kan tadi kan Tika punya 5 akun nih, Bu. 6 akun. Betul, 6. Dan kebetulan di akun pertama tuh kayak memang khusus kayak orang yang kedutaan, kayak putra putri, kayak Miss Universe itu segala macam. Jadi Wow. open recruitment dan segala macam. Wow. Jadi Tika tuh kayak sering ngeliat gitu, kayak coba-coba daftar, tahu-taunya keterima gitu. Tahu-taunya. Tahu-tahunya. Padahal ya berusaha juga pasti kan nggak tiba-tiba Tika orang pertama yang benar-benar mendaftar dan tidak ada lagi semesta ini yang mendaftar terus Tika terpilih kan enggak juga. Pasti Iya, ada beberapa prosesnya. orang dan akhirnya terpilih. Ya ada prosesnya. Nah, yang masalah brand ambassador itu tadi kan ada ruang psikologi itu berarti di sana tuh ngapain aja kok maksudnya bisa jadi si Tika masuk terus terpilih jadi brand ambassador, maksudnya pertama kali jadi apa dulu? Apakah jadi panitia dulu atau memang ada rekrutmen brand ambassador ruang psikologi gitu, terus Tika daftar gitu dan ada seleksinya dan akhirnya menang tuh gimana? Kemarin tuh ada open recruitment sih, Bu. Oh, Dan memang terbagi dari divisi BA, divisi content creator dan segala macam. Cuman kebanyakan cewek-cewek tuh daftarnya tuh di divisi brand ambassadornya. oh. Dari beberapa banyak tuh yang diambil tuh cuma 4 orang aja. Dan di situ kan memang Tika nih memang suka banget sama psikologi, kebetulan juga mahasiswa psikologi kan. Jadi sana diwawancarai kenapa sih mau jadi BA segala macam. Biarpun memang mau, tapi dari personal brandingnya dalam hal psikologi itu juga nggak terlalu madai, mungkin dipertimbangkan lagi. Dan memang di sana tuh kemarin diberi amanah juga langsung dari sekian banyak orang tuh cuman
4 orang yang terpilih dan Tika salah satu dari 4 orang tersebut. Oh, jadi brand ambasadornya ada 4 Ada gitu 4, ya. Ibu. Wih, keren. Coba nanti dikirim salah satu fotonya yang jadi brand ambasador itu, atau berempat nggak apa, atau pas pas Tika sendiri nggak apa, nanti dimunculkan di sini ya untuk fotonya nanti. Nah, itu sudah ya, sebanyak itu sudah cukup. Ada lagi? Cukup sih Bu untuk yang di online. Oh, di Sekarang online. ini masih menjabat sebagai duta genre aja. Duta Fokusnya genre. sama di putra putri psikologi gitu. Kalau Isti gimana? Bentar Bu, lupa tadi Lupa tadi pertanyaan. Organisasi Isti selain Apa, guys? Umbek tadi apa? Untuk di kampus itu ikut organisasi Hima di S1 Farmasi. Oh, Hima. Ikut Hima ya guys ya. Ibu juga Hima dulu. Ya weh. Iya, tapi Hima D3. Oh. Kan waktu itu S1 belum ada di sini waktu Ibu kuliah. Terus untuk di luarannya itu keseliweran aja sih Bu, Seliweran. kayak Young Rangers Indonesia gitu, ikut Wow. jadi anggota aja. Heeh. Terus yang lainnya karena otak ulun nih sudah penuh juga, jadi ulun Betul. tidak mau kebanyakan juga, Betul. itu aja dulu. Betul. Dan tadi aja kan ke pantai aja capek tadi. betul. Cukup jadi mahasiswa farmasi aja juga capek ya. Naik tangga juga capek guys. Jadi apa? Naik tangga. Betul. Kalau naik tangga 4 lantai, bolak-balik tiap hari berkali-kali, apalagi tadi sempat mati lampu ya. Bentar aja sih, tapi tadi naik tangga juga capek, betul. Nah, itu tadi apa sih tadi Young Rangers. Rangers itu apa? Itu kayak di situ kan saya tidak berperan langsung gitu Bu. Ah. Jadi ikut kayak seminar-seminar aja yang dilaksanakan, kayak kemarin tuh ngundang Deris yang dari unit mana yang di luar negeri itu, yang dia jadi presidennya gitu. Jadi menambah wawasan aja dari situ. Oh, itu berarti di sini. Lewat online. Oh, lewat ikut online. Lumayan sertifikatnya Bu. Betul sertifikatnya buat SKPI ya nanti supaya nasional. listnya banyak ya. Terus kalau yang tadi Hima jadi apa? Untuk periode ini masih jadi anggota di Kasternal. Halo Kak Sofi. Iya, Ibu ada lihat kok geng Kasternal Kasterbox. kalian. Itu apa sih, singkatan dari apa? Kajian Kajian strategis dan Strategis eksternal. dan eksternal tuh apa itu? Apa yang dikaji dari strategis eksternal itu? Itu biasanya untuk proker kami itu mengkaji tentang isu-isu di kefarmasian, Ibu. Oh. Melekat banget itu Mm-mm. tentang apoteker hantu yang sedang rame dibicarakan. Apoteker hantu. Iya, kayak banyak orang yang menganggap kalau apoteker itu nggak ada. Makanya istilahnya apoteker hantu. Iya, karena dia bekerja di belakang layar. Belakang layar, kayak tidak terlihat, tidak seperti profesi yang lain yang benar-benar kelihatan nih orangnya gitu. Ya, tapi itu kegiatannya apa? Maksudnya kalian mengkaji. Lalu dari kajian itu tuh diapain? Ada acara, seminar atau apa? Untuk acaranya itu biasanya dilakukan disgap Ibu, diskusi gabungan untuk mahasiswa organisasi-organisasi yang ada di kampus kita. Terus kegiatan lain dari eksternal itu ada pendelegasian. Apabila ada undangan dari luar atau undangan apa, jadi dari eksternal untuk mewakilkan Hima tersebut. Kayak kemarin ulun dari Isma Parsi, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi di Kalimantan itu mengundang Hima S1 Farmasi di UMB untuk mewakili ke Samarinda. Jadi didelegasikan bagian eksternalnya. Jadi kemarin saya yang ke sana. Oh, kayak studi banding gitulah ya. Kemarin sidangnya Bu. Sidang? Iya. Ngapain sidang di Samarinda itu? Untuk LPJ-an mereka yang tahu pengurus sebelumnya. Oh, jadi diundanglah ke sana untuk melihat gimana iya. sih proses sidangnya di sana gitu ya. Oh. Berperan langsung dalam sidang tersebut. Kalau Tika tuh putra-putrinya memang putra-putrinya, Runner up 3. runner up 3. Tapi bedanya apa? Maksudnya kalau runner up, apakah ada pembagian tugas gitu? Kemarin tuh kami ada ngundang putra-putri. Nah, Ibu sebenarnya mau nanya pendelegasiannya atau pembagian tugasnya untuk yang memang putra-putrinya juara satunya atau runner up 1, 2, 3 itu ada perbedaan nggak selama proses berjalan gitu? Alhamdulillahnya nggak ada perbedaan Bu. Jadi semuanya sama meskipun putra putri, runner up 1, runner up 2. Jadi untuk pendelegasian juga bergantian. Misalnya untuk delegasi duta kampus, misalkan nih dari
putra-putri. Jadi untuk pendelegasian pembukaan ini jadi runner up 1. Jadi bergantian. Kalau memang misalnya nih dari putrinya ini berhalangan. Jadi menggantikannya nih cewek dari runner up 1-nya kayak gitu. Berarti duta itu dari putra-putri ternyata ya? Atau bisa juga bukan putra-putri ikut duta kampus? Sebenarnya memang putra-putri itu wajib sih Bu ikut kayak duta kampus gitu. Cuman kan sekarang kan lagi dibuka kan, kemarin baru-baru aja nih tahun ini dibuka jalur umum. Jadi mungkin bisa diambil dari putra-putrinya sampai runner up 3-nya harus wajib ikut. Jadi lolos gak lolos ya gimana gitu. Yang penting ada lah delegasinya kayak gitu. Kalau putra-putri kan tingkat fakultas gitu ya. Gitu. Kalau duta kampus tuh tingkat univ Univ, gitu ya. Bu. Nah, itu berarti kalau putra-putri wajib ikut, tapi bisa juga jalur umum. Maksudnya yang bukan putra-putri deh. Boleh nggak ikut? Boleh ya? Boleh Bu, dan kebetulan baru dibuka tahun 2024 ini baru dibuka jalur umum yang selain dari putra-putri itu boleh ikut gitu. Isti, yuk. Kalau nggak capek. Betul, tunjukkan bakatmu. Masak boleh lah, masak. Boleh nggak sih masak di panggung Bingung gitu sih, ya? saya tuh kemarin mau ikut. Cuma bimbang, ini saya nggak punya bakat nih. Apa yang ditunjukkan? Ya, buktinya debat juara 1 kan. Kan nggak mungkin saya debat di Betul, situ, betul sih. Bu. Nggak mungkin mendebat juri duta kampusnya ya. Langsung backlist, Bu. Dimasak juga kayaknya ribet, Ribet, Bu. Kompor, cucuk gas. Betul. Puisi deh. Bingung orang kaya. Bingung, betul. Nyanyi. Suara saya kayak gentong pecah ya. Nanti kita cari lagi ya. Oke. Terakhir deh, Ibu mau nanya dulu terakhir. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, Ibu mau tahu dulu Isti sama Tika tuh asli di sini? Bukan. Dua-duanya bukan. Kalteng. Dua-duanya Kalteng. Oh, jadi kalau Isti yang mana? Kalteng tapi di mana? Kapuas. Oh, Kapuas. Kalau Tika? Di Puruk Cahu Ibu. Oh, Puruk Cahu. Banyak teman Ibu banyak di Puruk Cahu, banyak yang Iya. sudah kerja juga di sana dan balik lagi. Nah, rencana nanti balik lagi atau akan mengembara gitu di sini, atau ada rencana kerja di luar negeri, luar kota, atau gimana, atau di sini, atau nanti akan balik lagi kampung? Untuk balik kampung itu kayaknya saat lebaran sih, Bu. Mengembara aja gitu. Oh, iya, Keluar negeri iya, kah, iya. ke Jawa kah, ke sini kah gitu. Tapi mimpinya mau kemana kerjanya? Gak netap sih, Bu. Kesana kemari aja. Apa sih namanya itu kalau nggak menetap tuh? Nomaden ya, nggak menetap gitu. Tapi berarti mau nyoba juga gitu ya, kerja di Jakarta, kerja di Korea, walaupun nanti pas lebaran pulang ke rumah. Enggak, jadi mau kemana? Jadi anehnya saya itu tidak bisa kerja sama orang. Saya kalau disuruh males jadinya. Jadi mau kerjanya gimana? Sendiri aja gitu. Sendiri Bosen. Jadi mau kerja sendiri ngapain? Buka restoran? Buka perusahaan sendiri. Oh, buka perusahaan sendiri. Isti Medica tadi. Ceritain dikit dong tentang Isti Medica, asik. Oh, itu berawal dari keresahan diri saya sendiri. Keresahan. Jadi semua bisnis saya itu berawal dari keresahan saya gitu. Jadi pas semester 1 kemarin itu ada saya punya alat praktikum, cuma saat ditanya dosen lagi nih, Bu, ada bawa ini enggak katanya gitu. Kemarin objek kelas itu disuruh bawa, cuma kan itu susah nyarinya, Bu, dan harus beli itu satu kotak. Dan kayak masih banyak yang kurang, makanya saya menciptakan ST Medica yang pusat pembelajaran alat praktikum yang lengkap. Nah, gitu. Editor capek dah, nggak apa-apa. Oke. Jadi buat maba-maba yang baru itu kami membuka PO alat praktikum, itu isinya lengkap dan free. Tabel prodi konsur, karena kemarin itu sangat dicari dan kami sangat hektik mencarinya karena harus ada pas minggu itu juga, kata dosennya begitu. Jadi di ST Medica itu free apabila kalian membeli 1 paket, dan itu ada include sama kalkulator gitu. Kalkulatornya gratis juga. Udah di-include di kayak satu paket gitu ya. Wih, satu paket tuh apa sih kalkulator? Kalkulator boxnya itu tabung reaksi yang iwak itu 2.
Terus ada pipet segala macam, sendok-sendokan, alat bersihnya juga, tisu sebagainya. Sama cawan penguap itu ada juga. Oke. Sebenarnya sih kayaknya mahasiswa tuh tiap tahun ada sih yang punya usaha seperti itu, cuman mungkin ada yang enggak sepaket, ada yang oke, dia jual apa-apa gitu ya, misalnya jual tabungnya aja, atau kayak jual kayak per part gitu, enggak yang sepaket gitu ya. Semoga ST Medika ini bisa bertahan ya, jangan sampai pas Isti lulus terus ST Medikanya juga berakhir ya, harus tetap lanjut. Kalau bikin usaha ST Medika diperbesar kayak gitu, oke ya. Ya untuk sekarang alhamdulillah besar banget udah, karena Sombong sedikit ya. karena Besar udah banget. kerja sama juga sama 2 kampus. Jadi sekarang jangan-jangan sudah punya toko nih? Belum Ibu, Oh. karena masih ngurus perkuliahan jadi Oh, nggak betul mungkin betul. gitu. Tapi sudah besar alhamdulillah ya. Rumah tuh Alhamdulillah. udah penuh lah sama alat-alat bahan gitu ya. Kamar sih Bu. Kamar penuh ya, nggak apa-apa. Bisnis lumayan jajan tambahan ya. Berarti sekarang sudah jadi bos wanita karir ya. Yang diimpikan sejak kecil itu Wow. akhirnya tersampaikan gitu. Wow, alhamdulillah. Kalau dari Tika tadi gimana? Akan kembali tadi ke Purkahu? Kalau mau kembali mau sih Bu, karena kan memang kampung kan dari sana betul. kita berasa, jadi jangan ngelupain juga sama kampung sendiri. Tapi untuk keinginan, karena kebetulan Tika ini juga orangnya suka explore gitu lah Bu, suka traveling, emang cita-citanya kayak keliling dunia aja. Memang mau kayak forever young gitu loh. Forever young. Jadi kayak pengen keliling dunia gitu. Dan untuk kerja di luar negeri juga sudah pasti ada. Untuk S2 juga pikiran mau di luar negeri juga ada gitu. Karena memang ya apalagi kan Tika kan memang dari dulu kan Bu berpindah-pindah, misalnya kemarin tuh SD-nya di Pucahu, MTS di Pucahu, terus tiba-tiba di Baraba, di Sungai sana, Jauh. SMA-nya. Terus juga tiba-tiba di Banjarmasin aja, padahal di Banjarmasin ini nggak ada keluarga loh Bu, cuman di Palangka aja yang banyaknya. Beda ininya ya, jaraknya Beda jauh-jauh jaraknya, gitu ya. jadi memang suka itu nge-explore. Kemarin juga pernah nyoba beasiswa di Turki gitu loh Bu, kuliah. Alhamdulillahnya keterima di tahap pertama. Cuman karena restu orang tua tuh susah, jadi karena sudah 3 tahun jauh dari orang tua kan Bu, jadinya nggak apa-apa kalau mau S2 aja gitu. Amin. Namanya juga kan lulus tapi belum direstui, itu kan bukan berarti kegagalan. Itu kan berarti tanda kalau sebenarnya Tika tuh mampu gitu. Semoga nanti bisa lanjut. Nggak apa-apa, kita S1 di sini dulu, nyari pengalaman, mendewasakan diri juga, dan meningkatkan potensi, bakat dan lain-lain di sini. Jadi nanti kalau pas S2 mau nyoba lagi, mau di Turki, mau di Korea, di Jepang, di Belanda, itu nanti kayak udah kebentuk lebih dewasa lagi dan lebih mampu lagi lah untuk mengeksplor di sana gitu ya. Terakhir, pertanyaannya terakhir, bener-bener terakhir, pesan aja. Ini bener-bener penutup ya, pesan untuk teman-teman nih yang misalnya mau ikutan lomba debat tapi masih malu, atau mungkin sebenarnya mau ikutan lomba-lomba yang lain tapi kayak aku mampu nggak sih gitu. Nah, bisa nggak dikasih pesan atau motivasinya supaya teman-temannya yang sekarang mau tapi masih malu itu jadi nggak malu lagi? Siapa duluan? Tika atau Isti? Iya. Tika dulu. Oke. Jadi buat teman-teman yang sedang nonton podcast Gempita dari Ibu yang kita yang cantik ini, lomba debat itu bukan suatu hal yang sangat menakutkan ya. Kita tuh bisa kalau memang kita tuh berusaha. Jadi jangan anggap debat itu sebagai salah satu halangan kalian buat berkembang. Debat itu asik loh teman-teman. Apalagi kan misalnya saling sanggah menyanggah nih. Apalagi kalau diibaratkan dalam film animasi itu kayak berapi-api gitu ya kepala kami ini. Jadi jangan anggap suatu hal yang meyakinkan, menakutkan ya. Terus juga sering-sering kayak nambah wawasan aja gitu, coba-coba hal-hal baru, karena kami berdua juga sebenarnya pemula ya, bukan sepuh, bukan suhunya. Jadi belajar aja, semoga kalian tuh bisa kayak Kakak Isti untuk
Kalau mau nanya-nanya lagi bisa cek IG kami nih di bawah sini. Baik, siap. IG pertama ya. Siap, bener-bener. TikTok pertama ya. Oh iya, boleh IG dan TikTok pertama. Oke, cukup. Oke, terima kasih Tika. Semangat ya teman-teman yang mau jadi pendebat, mau jadi debaters. Semoga bisa mengharumkan nama UMB sampai ke nasional. Amin. Kalau Kakak Isti gimana? Nah, pesannya itu jangan membatasi diri kalian sendiri. Kalau mau ngelakuin sesuatu itu lakuin aja. Kadang kalian itu mikirnya gimana pandangan orang terhadap diri kalian itu tepis saja karena mereka juga punya masalah hidupnya tersendiri. Jadi tidak melulu memikirkan tentang kalian. Jadi kalau mau ngelakuin apapun yang kalian mau lakuin aja. Selagi muda dan selalu forever young. Forever Young, yeay. Oke, ini sudah terakhir tadi statementnya dari Kak Isti dan Kak Tika juga, dan semoga nanti lebih banyak lagi yang mau ikutan lomba. Amin. Dan lebih banyak lagi juara-juara debaters di tahun-tahun berikutnya. Amin. Oke teman-teman, jadi kita sudah ada di terakhir ya, di penutup. Terima kasih sekali lagi yang sudah nonton. Terima kasih juga untuk Isti dan Tika yang sudah berhadir. Semoga nanti kita bisa undang lagi di tema-tema berikutnya yang berbeda lagi selain tentang debat, mungkin tentang organisasi dan tentang tema-tema atau topik kehidupan lainnya. Dan mohon maaf juga kalau dalam podcast ini masih banyak kekurangannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode-episode Gimbita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah. Oke. Nah, ini sebenarnya kita sudah 10 jam ya podcastnya ya. Tidak terasa kita sudah 10 jam. Kameramen ada sudah berapa menit kameramen? 1 jam 3 menit. Oh, 1 jam 3 menit. Berasa lama atau enggak? Kalau Ibu sih kayaknya asik-asik aja kita. Asik, Bu. Asik ya, atau mau kita lanjutkan ke 5 jam berikutnya? Capek tadi. Capek ya. Oke.